sedikit masalah menyangkut tentang keislaman Yai. Keislaman. Iya. Nggih. Tadi disebutkan Yai bahwa kita itu kan dengan ajaran melakukan ibadah itu karena mengaku bahwa diri kita itu Islam, kan itu. Nggih. Bahwa Islam harus mempunyai syarat dan rukun, kan itu. Nah, untuk pengertian daripada ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, tadi Yai kan menyebut harus disempurnakan keislamannya, kan itu. Padahal kita itu selama ini Islam kita itu hanya pengakuan. Dalam arti pengakuan itu mulai kecil sudah daftarkan bapak-bapak kita orang tua ditanya ke kantor kelurahan apa agamanya, Islam. Padahal di ayat itu masuk Islam itu kan harus beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, baru ada perintah masuk Islam, kan itu ya. Dan syarat rukunnya itu kan pasti ada. Kalau sudah masuk Islam baru punya rukun, dan itu. Nah, sekarang untuk menyikapi pengertian ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah itu masuk Islam seperti apa yang dianggap Rasulullah. Oh, kamu statusnya Islam beneran. Oh, Islam ini Islaman. Nah, monggo pencerahan yang dimaksud udkhulu fis silmi kafah itu apakah harus melalui mursyid, harus di BA dulu baru statusnya syarat rukunnya Islam itu baru sah, kan itu ya. Nggih. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Jagongan, kelurahan Dudo Mantu, Gulo Mantu, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa idza adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelurahan Gulo Mantu, wabil khusus semua panitia dalam rangka sedekah bumi, hadirin semua yang hadir baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in. Mugi-mugi ya Allah paling berkah, paling rahmat datang kita sedaya akhirnya saged ngelampahi mensyukuri apa yang telah diberikan Allah sebagai nikmat yang tak terhingga fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Bu, sampun capek dereng saya gereng Pak nyuwun duka Pak nggih kula niki sik nem banget kok ya dilungguhno ning dhuwur jane ora pantes tapi keterpaksaan lah sehingga izinkan kami nyuwun ngapunten ingkang kathah ngaten nggih kurang tata krama lah sing sepuh-sepuh ana nisor malah sing nom si umur selawi ngene ya hah nggih selawi nggih diwalik dadi 54 bon Bapak Ibu hadirin apa pada kesempatan pagi hari ini yang menjadi tema saya dalam rangka sedekah bumi dibuka di dalam surat Ibrahim ayat 7 judul niku syukur sing bener itu sing piye bersyukur yang benar itu yang bagaimana apakah kita cukup membaca alhamdulillahirabbil alamin ataukah ada terusnya bentuk aplikasi dari alhamdulillahirabbil alamin itu yang bagaimana ada persyaratan syukur itu betul-betul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala miturut surat Ibrahim ayat 7 sing duwe paketan dibuka Google surat Ibrahim ayat 7 nah saiki wis gak usah nggawa Quran ning Google mawon sampun otomatis Pak nggih pun cek padha-padha ngajini mboten wa ita'adzana ketika Allah ingatlah ketika Allah memberikan izin memaklumi la in syakartum apabila kau betul-betul bersyukur terhadap siapa niki kan dalam 1 tahun kan kita itu kan diberikan Allah rizki toh Pak ya apakah rizki tentang sandang pangan papan atau rizki kesehatan jasmani juga kesehatan rohani dan itu tidak bisa kita ukur dengan apapun nggak bisa apabila kau bisa bersyukur dengan benar maka la azidannakum maka Allah akan menambah kenikmatan sing panjenengan kali kula tiap hari terima sallu ala Nabi Muhammad laksana sumur itu ada tuyonya ada airnya sumur itu ada airnya manakala sumur itu sampai ambil terus tambah bening mboten tambah bening kalau air sumur jenengan biarkan bagaimana jadinya mungkin tambah keruh mungkin tambah banger apa bahasa Indonesianya banger bau begitulah Pak Bu artinya apa bentuk syukur kita pada Allah itu tidak cukup kita mengatakan alhamdulillah harus ada buah nyatanya syukur secara syariat adalah khusus dalam acara pada kesempatan pagi hari ini aweh dukung
dukung bagaimana terlaksananya dengan sukses acara ini, otomatis tidak bisa dipisahkan dengan finansial. Nggih napa mboten? Estu entah niku sampean bantokake dateng panitia untuk memeriahkan sedekah bumi ini, ataukah bentuk syukur sampean sedekah jariyah mengatasnamakan diri jenengan atau orang tua yang sudah meninggal ke masjid, ke pendidikan Islam, itu bentuk aplikasi syukur. Laksana air nek boten sampeyan pundhut tuyone ya baune napa banger. Tapi manakala semakin sampean ambil air di sumur itu maka semakin jernih. Artinya ketika kita mengaplikasikan alhamdulillah utawi sekabeh puja dan puji itu milik Allah, maka semakin lama la azidannakum, Allah bakal menambah rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Apakah itu berbentuk kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Wis iki pandangan syariat dhisik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kau mengingkari atas nikmatku, kata Allah, alias kita tidak mau bersyukur. Artinya air di sumur tadi tidak kita keluarkan, kita berikan terhadap yang membutuhkan, maka air itu tidak semakin bersih, tidak semakin jernih, bahkan malah semakin berbau. Logika Pak pun iku syariate. Wis, bagaimana maksud pandangan hakikate? Nah, ini yang harus kami ulas. Sebab manusia iki Bapak Ibu, mau tidak mau, percaya tidak percaya, Allah menciptakan itu terdiri tidak hanya jasmani, manusia itu ya dibetani rohani. Jenengan mriki nek ana rohani ini saged mriki jasmani iki mboten saged. Budal nang kuburan ae digotong tangga nggih mboten. Lah ini Bapak Ibu dibuka di dalam surat Ali Imran 31 ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, beritahukan terhadap umatmu, ajarkan terhadap umatmu bahwasanya barang siapa yang ingin cintanya diterima oleh Allah, suruh ngikuti awakmu. Nah ini akhirnya Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikuto aku. Terus kanjeng Nabi, Bu, Pak, niki ngajine nyuwun pinten menit? Kula cek mboten salah. Terus pundi, Mbah? Sak kapoke. Ya sak kapoke iku pirang menit, pirang jam? Kali jam. Ibuke kali jam. Bapak sami nggih pun. Kula turuti. Niki mengke season pertama penjabaran materi, season kedua tanya jawab. Terus pundi, setuju nggih? Masalahnya napa sing kula sampaiake mengke belum tentu jenengan paham. Ketika tidak paham mengke langsung tanya. Ngoten Pak Bu nggih? Pun. Kula lajengaken. Allah ciptakan manusia jasmani ini dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Allah ciptakan ruhaniyah kita
dari zatnya Allah nanti akan kembali pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya wis iki sampeyan catet nih nganti sampean, apakah jenengan sudah tahu hiroh jalannya menuju dan bertemu Allah? Halo dereng. Sebab ngeten Pak Bu, jasad iki amriye kula dari Mojokerto bisa sampai ke sini, Allah kasih mata jasad kula yang disebut Ainul Basyariyah, yang tujuannya untuk membedakan mana jalan menuju Gresik, mana jalan menuju Surabaya atau Pasuruan. Logikanya kalau mata saya ini buta, bisa sampai ke Gresik? Nggak bisa. Kami tidak bicara ada yang menuntun, ndak. Kongkon budal dewe nang Gresik dengan keadaan mata saya buta. Bisa nyampe Pak Bu? Boten. Wis nek gak percaya bareng ngaji niki mungkin nggih. Sedawa kan pun sumerap griyane. Semuanya sudah tahu rumahnya. Tolong nanti kalau pulang jenengan merem kabeh. Ayo nek gak percaya, aku yakin gak bisa nyampe ke rumah. Wis. Ruhaniyah kita, unsur ruhaniyah kita sebagai manusia, Allah kasih mata juga yang disebut Ainul Basirah. Tatkala mata ruhaniyah kita itu tergolong ruhaniyah mata yang buta, maka mohon maaf, besok ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saged nyampe? Mboten saged. Apalagi ketika saat kembalinya ruh, ketika nazak kita, tidak ada yang menghantar Pak Bu, nggak ada. Semua itu atas dasar pertolongan Allah. Ingat surat Az-Zumar ayat 54, Allah katakan, wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau waktu ada di dunia untuk kembali kepada Tuhanmu. Artinya mata hati kita ruhaniyah ini kalau kebilang itu termasuk mata hati yang buta, lekaslah tambah nonang dokter spesial. Tondo-tondi meripat hati sampean kali kula wuto iki ngene, sederhana. Tatkala jenengan dapat rezeki, ya, rezeki. Terus hati kita itu tidak merasa, tidak meyakini sesungguhnya nikmat itu tadi datangnya betul-betul dari Allah. Tanda ya, apabila kita dapat nikmat apapun, apakah nikmat yang berhubungan dengan finansial, nikmat yang berhubungan dengan mohon maaf sandang, pangan, papan, kalau ruhaniyah sampean hati jenengan nggak ngerasakno, nggak ngimani, nggak eling yen kabeh itu datangnya semata-mata dari Allah, maka itu salah satu tanda kalau hati kita dalam keadaan buta. Akhiri waktu sholat sampai kali kula, padahal Gusti Allah yo ning ngarepe iku karo
Kalau seperti ini kita biarkan, maka semakin lama fi qulubihim maradun fazakahumullahu marada. Kita ketika sholat mesti eling babakan urusan dunia. Yang pekerjaannya itu di pasar mesti eling pasare. Yang kerjaannya itu sebagai petani mesti eling sawai. Lho iki wis mesti Pak Bu, wis mesti. Kalau kita pekerjaannya mohon maaf sebagai makelar wedhus, ya eling wedhus. Sing penggaweane ceramah eling, lah itu semuanya Pak. Yang menjadi pejabat eling jabatan apa kok ngene lho iki lho. Yang penting itu di situ. Sing biasae anyar-anyar oleh pacar eling lho nggih pun. Wong mari salat mari turu ae sing dicandhaki apa? HP. Mengapa demikian? Jawabannya di dalam Al-Qur'an. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ingatlah, setan atau nafsu di dalam dirimu itu menjerumuskan ruhaniyahmu supaya tidak bisa sholat dengan khusyuk. Akhirnya diingatkan terhadap perkara urusan dunia. Iki dengan apa nafsu atau setan melalaikan hati kita pada Allah? Wa zuyyina linnas hubbus syahawah. Dengan urusan dunia itulah ruhaniyah kita jatuhnya tidak pada cinta pada Allah, tetapi jatuhnya ruhaniyah cinta kita kepada kesenangan dunia. Sing penggaweane maklaran wedhus yo cinta wedhuse. Ya apa sekiranya bagaimana caranya dagang aku wedhus iki dadi lancar? Iku mesti kadang-kadang itu Pak Bu ya punya wiritani supaya dagangannya laris. Pun biasa ngoten niku. Yang menjadi petani bagaimana tandurannya tanamannya itu jadi baik. Semuanya persoalannya berangkat dari hati kita buta, disebabkan karena nafsu dalam diri kita mempengaruhi kita lewat kesenangan dunianya masing-masing. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan itu? Sampai akhir hayat sampeyan kalih kula. Lah, lewat surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan, wis orang mana itu? Desa napa man? Gula batok, gula mantu. Dulur kula yang ada di Gula Mantu, kalau dawuh Allah surat Az-Zumar tadi, baliyo lekas nang Gustimu Tuhanmu mingkopli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya satu kematian. Yang diceluk, yang dipanggil niku bukan jasmani Bapak. Yang dipanggil Allah Tuhan kita adalah ruh. Yang selama ini ruh kita itu bercinta terhadap selain Allah, disuruh kembali untuk bercinta datang Gusti Allah. Padahal Bapak Ibu, Allah itu gak jauh terhadap kita, gak jauh.
Tapi mengapa ketika kita sholat itu ruhaniyah kita tidak tahu kalau Allah itu di depan jenengan. Lah ngoten nggih. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan aku iki lebih dekat daripada urat nadimu, lebih dekat. Tapi mengapa kita tidak tahu alasan jawabannya? Karena mata hati kita masih tergolong hati yang buta. Bon, sampai pikir, estu sampai pikir, masalahnya sampai kali kulo ini tidak terus ada di dunia ini, pasti suatu saat akan mengalami satu kematian. Terus bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah manakala mata hati kita, ainul basirah kita ini masih buta terhadap Allah? Ini perlu babakan masalah rohaniyah itu dikenalkan terhadap umat Islam, khususnya umumnya umat manusia. Nyun sewu, estu nyun sewu, di Gresik niki ada tokoh dulu sekitar tahun 70. Beliau nek jenengan kenal Mbah Husen Ngebret. Ada yang ingat? Ngebret niku daerah pundi? Menganti, Cermi. Beliau salah satu tokoh yang punya obat untuk ngobati hati sing buta. Cuman pada saat itu dituduh oleh kalangan ahli kitab sebagai aliran sesat. Iya betul, karena beliau itu mukholidnya Abah Sayang, mukholid. Terus beliau punya putra namanya Gus Ma'arif, insya Allah begitu. Tapi beliaunya sudah mangkat, sudah wafat semuanya. Itu salah satu tokoh yang berani untuk membuka, walaupun tidak secara umum tapi secara khusus di pondoknya itu, nambani ati sing wutoh. Sebab wong syukur sing bener iku Pak, yang bersyukur harus tahu siapa yang memberi. Kita kan tahunya kan sebatas nama, siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah berarti Gusti Allah itu nama. Setiap nama pasti ada yang memiliki nama. Misalkan asba itu nama, ini wujudnya. Gelas itu nama, itu wujudnya. Lah kalau Allah itu nama, sing duweni nama Allah itu siapa? Ini persyaratan syukur dikatakan benar ing miturut kacamata hakikat. Yang bersyukur harus tahu siapa yang disyukuri. Ibu bapak tetangga dianteri makanan, matur suwun Pak D, mesti roh. Jadi yang matur suwun itu sudah tahu siapa yang memberikan makan. Ini benar. Lah Pak D ini wis mlebu omah nang jero kamar, sampean yang dikasih makanan ning jero kamar ngomong, Pak D matur suwun ya. Gak iso, kudu madhep nanggone Pak D, ngomongke Pak D matur suwun terima kasih, baru benar. Selama ini kita hanya membaca alhamdulillah tok. Secara hakikat ruhaniyah kita tidak akan pernah bisa tahu siapa sejatinya Allah. Padahal di Quran sudah dikatakan, surat Al-Isra ayat 1, dialah zat hidup yang memperjalankan dirimu dikala kau berdiri, rukuk, sujud, duduk. Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu, dan dengan Allah itulah
hidup zat itulah yang bisa menjadikan jenengan rukuk, iktidal, sujud, duduk. Tolong sekali lagi kula berpesan, walaupun ilmu yang ku sampaikan ini termasuk sampai anggap ilmu longko, ngerti longko nggih? Ilmu yang tidak mungkin disampaikan di tengah masyarakat. Ngapunten, barangkali belum bisa diterima. Suatu saat jenengan iki mesti membutuhkan. Aku yakin. Ngilmu sing kanggo ngenalno panjenengan ini datang sejatine yang memiliki nama Allah. Gak usah jauh-jauh, pelajari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran ada. Jikalau yang mempunyai nama Allah itu adalah zat hidup, terus di manakah beliau? Lah gitu toh. Dijawab di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah iku yo ning awal acara, ning akhir acara. Artinya acara itu bisa sukses dikarenakan dikuasai Gusti Allah. Artinya semua acara, masalah apapun yang berkuasa di situ, yang halus tidak bisa kau lihat dengan mata dohirmu, di situ ada Allah. Dan juga Allah itu juga ada di dalam dan di luar dirimu. Dengan adanya zat hidup yang disebut Allah dalam dirimu, itulah darah bisa mengalir, napas bisa keluar masuk. Itu semata-mata dikarenakan Allah Subhanahu. Operator ngulir potenso, nek kalau Allah ini kini sakit ngulir tak tangan dewi, mboten saged. Mboten saged. Kalau hati sudah dong, kalau hati sudah klik terhadap di situ, maka syukur sampean mesti bener. Alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Dadi Gusti Allah iku gak adoh teko jenengan. Wis. Barang siapa yang bisa syukurnya itu benar-benar terhadap Allah, maka la azidannakum, maka kenikmatan itu bakal ditambah oleh Allah. Nikmatnya apa? Nikmat yang kita selalu bertemu terhadap Allah. Jadi jenengan bertemu Allah tidak hanya di dalam waktu sholat, waktu makan yo bertemu. Karena tangan mengangkat nasi kalau tidak ada Allah itu yo nggak bisa. Mulut ngunyah makanan kalau tidak dikunyahkan, hidup dan dalam diri kita yo nggak bisa kita itu mengunyah sendiri. Tinggal menelan, kalau tidak digiring Allah sang yang hidup di situ, nggak mungkin bisa masuk ke perut kita. Bahkan sudah dari kotoran jadi kotoran, arepe beol iku nek gak dikeluarkan Allah ya nggak bisa keluar sendiri. Wis rohaniah sampean iku wis ngerasa iman ning kene durung. Nek sampun berarti syukur sampean iki bisa diterima oleh Allah. Wala in kafartum, apabila kau mengingkari nikmat yang kuberikan, kata Allah, apa? La azidannakum. Inna adabi lasyadid, siksaku amat pedih. Artinya apa, Pak? Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, hati iki lali sangka Gusti Allah, yang semata-mata hanya karena Allah lah semua nikmat yang kita terima itu datangnya dari beliau. Kita lalai dari itu. Ruhaniyah, inilah yang disebut ruhaniyah, sing selalu lalai pada Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sehingga mengapa kita sholat mesti lali? Karena mata hati kita masih kegolong mata hati yang buta. Terus bagaimana caranya mata hati yang buta ini nanti bisa sembuh? Ini yang penting.
ya budal nang dokter spesialis terus njaluk obate baru ketemu. Artinya sampean harus punya guru akhirat, sampean harus punya mursyid. Sing kula maksud mursyid di sini adalah yang membahas dan mendidik tentang ajaran dinul haq, mendidik tentang ruhaniyah saja, bukan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jasmani, bukan ilmu yang berhubungan dengan rohaniyah saja terhadap Allah. Pun iki golek ana gurune, sebab obate ilmune ana guru kuwi. Kata Rasulullah, jikalau ilmu ini ada di negeri Cina, maka wajib kita budal ke Cina. Wajib adoyo apa kudu digoleki min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kau dijemput kematian. Bu, Pak, kano enteke, Pak. Pikiran iki nek digawe mikir urusan babagan dunya gak ono marine. Lha temenan gak ono marine. Kapan waktu kita untuk difokuskan untuk kembali pada Allah? Kapan? Bukan perkaranya nggak boleh kita bermewah-mewahan dengan dunia. Silakan, kata Rasulullah, silakan sepanjang ruhaniyahmu itu sudah tahu jalannya menuju dan bertemu Allah Subhanahu. Surat Maryam 36, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nek jenengan pingin tahu dalane nang Gusti Allah, fa'buduh, artinya condongkan hatimu hanya pada siapa tadi? Alladzi, zat hidup yang menguasai dirimu. Hatimu condongkan hanya itu caranya. Hada utai menyondongkan, menyembah hatimu hanya pada Allah, memuji hatimu pada Allah yang sebenarnya, itulah disebut siratum mustaqim, jalan yang lurus. Wis sampai nek kepingin cara panganan iku diudek sampai ketemu ning pondok kula, ketemu kula, monggo ayo dibahas. Sebab iki nek umpama tak bahas sampai tuntas, misalnya tutuk subuh yo gak mari. Intine mek ngeten tok, wis tolek ana dokter mang yaiku guru akhirat, sebab obate ngelmune ana gunung. Kalau sudah dikasihkan obatnya telanlah. Artinya ilmu kalau sudah diajarkan, amalkan, wa amilus sholihah, amalkan sesuai dengan petunjuk sistem di dalamnya. Lah dengan begitulah nanti penyakit ati iki saya suwe saya ilang, tutupe ati saya suwe, yang membutakan hati iku saya suwe saya ilang. Artinya lama kelamaan mesti hilang. Apalagi Pak dokter purun ngoperasi langsung, wah enak ya. Lorene apa? Kanker. Waduh iki stadium piro? 4. Waduh. Wis pun sembujungo jogokno lating diplekrek dijupuk langsung cepet malan penak. Rasulullah pernah ngalami seperti ini ketika beliau menjelang akil balik atau menjelang beliau itu mau mendapatkan wahyu atau kenabian. Suatu saat Allah mengutus malaikat muqarrabin untuk menemui Muhammad. Dibelah dadanya, hatinya itu disucikan dengan air zam-zam, karena di dalam hati itu ada riya, takabur, sum'ah, hasud dan lain sebagainya. Iku maksude jenengan kali kula sadurunge mati ndang kudu ngoperasi penyakit hati pun. Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan walaupun sedikit ya dah, sesuai dengan apa yang kukatakan tadi. Ada sesi kedua, barangkali saya itu njagani bae ono sing takon terkait materi niki. Monggo menawi jenengan wonten sing taklet, ada yang tanya, monggo kami persilahkan. Mungkin mic-nya disiapkan satu mungkin.
Mungkin bapak-bapak ada yang tanya, monggo saya niku mboten pingin apa materi aku sampaikan mulih niku jenengan ningati opo yo, gak paham, gak kepingin. Barangkali gitu loh, barangkali. Sudah ibu nggak ada? Kalau nggak ada, niki dungane wonten bangunan. Sudah bagiannya yang dungo ada ya? Lah, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, tadi disampaikan jalan menuju bertemu Allah yaitu condongkan hatimu kepada zat hidup yang menguasai hatimu. Condongkan dalam bentuk apa Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu, kayak oplos. Lah gitu toh. Bon. Dengan bentuk apa kita menyondongkan pada Allah? Pak, Bu, kita setiap hari dikasih Allah waktu 24 jam. 24 jam itu dibagi dua momen. Ada momen yang jasad ini ngurusi urusan dunia, gitu. Ada momen jasad ini istirahat. Iki momen. Lah, atas pertanyaan dalam bentuk apa mencondongkan hati pada Allah, millata Ibrahim hanifa min qalbin zahidin. Piye? Ketika jenengan iki ngelakoni opo aktivitas dalam jasmani jenengan, hati jenengan itu ada satu rasa, ada satu iman bahwasanya semua apa yang kulakukan iki yang terjadi pada diri jenengan iki contoh semata-mata bisanya terjadi karena Allah. Contoh sholat, sampai berdiri itu kalau tidak didirikan zat hidup pada diri jenengan, bisa jasad ini berdiri sendiri? Gak bisa. Ketika hati sadar dan menyadari lewat rasa dan iman keyakinan adanya zat Allah pada diri jenengan, inilah yang menggerakkan Anda, itu bentuk mencondongkan hati pada Allah, pada zat dalam diri panjenengan. Millata Ibrahim hanif, condongkanlah hatimu itu hanya pada Allah yang segala-galanya. Ini bentuk jenengan itu mencondongkan adalah mengimani, merasakan, meyakini hanya karena Allah lah semata semuanya itu bisa bergerak. Hujahnya dilihat di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 115. Udise wetan ini Pak, sana nih. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun itu dalam penguasaan Allah. Contoh bledug, contoh napa niki orden iso obah, sing ngobahno iku sapa? Gusti Allah. Endi Allah e? Lah iki persoalan kan di situ, kita nggak tahu. Secara akal menjawab karena angin Pak, padahal angin itu makhluk. Kalau nggak ada angin, akal ngomong ya gak mungkin obah, gitu nggih. Tapi jawaban dengan iman, sinten sing lakokno angin niku? Laisa lahu kamislihi sayun. Wujudnya Allah itu gak bisa kau serupakan dengan apapun. Jelas? Tapi ada. Jadi jenengan bisa untuk menyondongkan terhadap Allah itu lewat contoh seperti ini. Apapun keadaan situasi kita Bapak Ibu, semata-mata itu datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah.
Cuman kita sering bisa baca ayate tapi ati gak iso ngelakoni. Kuncinya mung sitok bundelane iku krono ati sampean kali kula. Hati ini mata hatinya itu buta. Ini loh persoalannya. Wis, Ibu, kalau bertanya tadi dengan bentuk apa mencondongkan iman, wong Jawa mastani rasa. Dengan rasa, dengan iman dalam hatimu itulah maka Anda akan yakin kalau obahnya korden ini disebabkan karena Allah. Kalau akal sing jawab yo sebab angin atau udara. Logikanya kalau nggak ada udara ya nggak mungkin korden ini bisa goyang atau obah. Sholat, makanya jenengan pingin sholat khusyuk, trapno niki waktu sholat. Ati sampean sibukno atas kehadiran zat Allah itu dalam tubuh sampean, di luar dan di dalam tubuh sampean itu ada Allah yang menggerakkan. Coba sampean rasakno, sampean imani ati sampean terus menerus. Aku yakin inilah caranya sholat bisa khusyuk. Dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawa wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Jikalau kau ingin sholatmu bisa khusyuk ketemu Allah, lakukan ini tadi. Rasa iman lakokno, itulah yang disebut sholat wusta. Wong Jawa biyen ngarani sholat daim, yaitu sholati roh, bukan sholati jasad. Nek sholati jasad ketemu 5 waktu, sholati roh itu adalah wassolatil wusta, memakai ahad. Jadi di segala aktivitas sampean ruhaniyah ini harus ketemu hanya pada Allah. Ada lagi, monggo. Bapak mungkin ada nih ke Bapak di satu-satu diki mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf, di sini memang mayoritas masih syariat. Jadi intinya mungkin masih jauh dalam pengertian untuk menuju toreko dan hakikat. Makanya perlu pendalaman ilmu khusus kan itu. Nah, ya tadi telah diterangkan masalah bentuk ibadah, baik itu disebut khusyuk atau tidak. Orang-orang itu kan masih awam. Apakah salat saya itu masih sudah khusyuk apa belum, kan nggak ngerti. Nah, dalam pengertian ini yang disebut khusyuk itu seperti apa? Bagaimana? Gitu. Yang kedua, orang bisa khusyuk itu karena kalau sudah mengenalnya apa yang di hadapan tadi disebut bahwa inamal masyriq wal maghrib fa inama tu'alu fasama wajhahu. Otomatis kan sudah dekat, di mana mata memandang di situ wajah Allah, kan itu ya. Kalau kita itu sudah belum mengenal wajah yang seperti apa, kan itu. Karena Allah itu wujud bukan karena bentuk, karena sifat, kan itu ya. Nah, di situ mohon pencerahan tentang untuk menuju mengenal Allah itu mungkin masih awam orang-orang sini itu. Nah, itu jalan seperti apa untuk menuju kepada jalan menuju ke Allah, supaya tahu oh ini Allah, oh ini Allah, sehingga di dalam hatinya setiap kita mulai bangun tidur sampai tidur itu pun kita berhadapan sama Allah terus, tidak akan lepas, sehingga kita itu selalu dzikir, kan gitu ya. Mohon pencerahan untuk jalan keluarnya, mungkin memberi pandangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini jalan untuk menuju Allah itu harus begini loh.
sehingga untuk bisa mengenal oh ini Allah. Nggih. Tadi seperti jenengan contohkan keber bisa maber-maber itu karena Allah, pada menurut akal itu angin kan itu. Tapi kalau tanpa Allah nggak mungkin angin ada. Kita begini ya juga Allah kan itu. Nggih. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dalam surat Al-Baqarah 208. Singkat kata dalam ayat itu, sempurnakno Islam jenengan kalih kula. Yang selama ini kita hanya berhenti di syariat thariqah saja. Yang selama ini jasad kita saja yang muslim, rohaniah kita sebetulnya belum. Udkhulu fisilmi kafah, sempurnakno Islam jenengan. Lah, keislaman kita akan sempurna manakala sudah sampai tingkatan makrifat. Ingat, madhab siapapun mengatakan dalam tubuh Islam itu ada syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Mengapa kita semua ini mentoke ada di thariqah? Karena yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita cuman di situ. Tatkala ada yang berbicara tentang hakikat makrifat, ya Allah, saya mengalami, Pak. Saya berdakwah seperti ini sudah 23 tahun. Apa yang kuterima cacian, makian dan lain sebagainya, dan itu tidak menjadikan saya putus asa. Enggak. Sungguh. Yang dikatakan ajaran sesatlah, padahal sumbernya dari Al-Quran. Saya mending lebih baik daripada nyun sewu umat bingung, panggillah saya, kita bicara dalam meja. Penak iku, seneng kula dialog. Mana letak salahnya? Mohon maaf, kita olehnya tidak mengerti tentang Allah itu karena keislaman kita kurang sempurna. Boleh jasmani kita sudah syariat, sudah thariqah, Pak, sudah sejak akil balik jenengan ini sudah berthariqah. Bukan thariqah mutabaroh di belakang itu yang kumaksud mulai asam azad, bukan. Nama sholat ikut thariqah, ilmunya untuk sholat yang benar itu syariat loh. Berarti kita tidak terasa kalau selama ini sudah berthariqah. Cuman hakikatnya yang belum loh niki le. Sebab apa? Imam-imam kita kebanyakan itu tidak mau menjelaskan tentang hakikat supaya bisa makrifat. Entah alasannya apa, saya juga nggak tahu, Pak. Yang jelas apa fakta di lapangan, yang didoktrinkan itu hanya ilmu syariat saja. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, ngapunten, boten ngertos napa-napa. Salat pokoknya wajib salat, ngoten tok. Tidak memahami, tidak memikirkan mutu salat saya di mata Allah bagaimana, tidak pernah. Padahal hukumnya wajib, khusyuk wajib. Al-Baqarah 238 buka, wajib hukumnya. Surat Mukmin ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, wajib. Khusyuk wajib. Terus pengertiannya khusyuk itu ya apa? Bertemu Allah. Ketika Anda sudah bertemu Allah, disitulah maka hatimu akan lalai urusan-urusan dunia. Terus bagaimana caranya? Ini yang terpenting, kembali kepada proses lho Pak. Golek ono guru akhirat dulu, kemudian ngaji ilmu tauhidnya, lalu lakukan dengan istiqomah, mesti bisa. Alladzina yastami'unal qaula
wayattabi'una, ketika sudah kau dapatkan obat itu, minuman, kalau sudah kau dapatkan ilmu itu, lakonono, baru ketemu khusyuk itu mriku, baru ketemu. Bapak Ibu, pertanyaan besar, sampai kapan kita itu tidak lekas kembali pada Allah? Kuncinya sampai buka di dalam Az-Zumar tadi ayat 54. Bagaimana akibat seseorang kembali kepada Allah setelah dijemput kematian? Summalatun sorun, di situ tidak ada pertolongan yang bisa menolong kita. Amalia kita yang dulu katanya mohon maaf akan menolong kita, ternyata tidak bisa. Disebabkan apa? Disebabkan kita beramal itu tidak benar-benar karena Allah. Karena selain Allah, apa buktinya? Contoh, kula sholat pengen oleh ganjaran. Ganjaran iku Allah apa makhluk? Surga iku Allah apa makhluk? Perkara sing didadekno Allah jenenge termasuk surga neraka iku ya awak dhewe salat karena pengen dilebokno swarga. Lah, mana tempat yang disebut lillahi ta'ala? Padahal yang dimaksud lillahi ta'ala itu di dalam hati kita itu mengukuhkan semua tidak akan bisa terjadi jikalau tidak karena Allah. Jadi kembali lagi jawabannya, kita harus menemui guru akhirat, terus di situ kita akan mendapatkan ilmunya, lalu kita lakoni. Wis, pertanyaan kedua. Terus bagaimana caranya kita hitung untuk mengenal itu? Kita itu wong awam, nggih, leres Pak Bu. Leres, kita itu awam. Terus dimulai dari mana kita itu belajar ini? Nanti jawabannya hanya begini, guru sampean akan ngerti sendiri. Dimulai dari mana? Otomatis Pak, alladzina yastami'una al-qaula, jenengan iki kudu umpama ngedekno omah ya kudu pondasi dhisik. Pondasi dulu yang harus kita lakukan. Setelah pondasi jadi dan kuat, kita teruskan sampai ke atap-atapnya, baru nanti bisa dijadikan kita berteduh. Artinya ruhaniyah ini kita kembalikan kepada asal muasal. Asal muasal iki nek cara dibahasno ilmu dasare ya gak mari dulur. Kula bahas ilmu dasare aja dalam setiap sasi Ramadan itu membutuhkan minimal 10 hari. Minimal 10 hari. Makanya di pondok saya setiap bulan setiap tahun di bulan puasa itu banyak yang orang tua-tua nih gitu menetap di sana paling tidak 10 hari. Jadi setiap hari saya doktrin, artinya saya kenalkan tentang masalah ilmu niki. Di dalamnya adalah aqaid 50 itu ya, dasar-dasarnya rukun Islam, rukun iman dari pandangan hakikat. Apa sih syahadat itu secara hakikat? Apa sih sholat itu secara hakikat? Zakat, puasa, haji, rukun iman sampai 6 aqaid 50 pun berangkat pun. Nah, nek kula bahas mriki mohon maaf Pak Bu nggih. Jadi saya duduno nalar-nalari tok mawon. Jadi saya beritahu, oh pos-posnya seperti ini. Nggih. Nek kersa jenengan monggo sasi Ramadan sampean ning pondok monggo. Wis gak usah mikir buka sahure. Wis disi ana sing nyiapne dhewe, gak usah gupuh sampean pun. Ada lagi? Ini kita bahas sedikit masalah menyangkut tentang keislaman ya. Keislaman. Iya. G. Tadi disebutkan Yai bahwa kita itu kan
dengan ajaran ini melakukan ibadah itu karena mengaku bahwa diri kita itu Islam, kan itu. Nah, bahwa Islam harus mempunyai syarat dan rukun, kan itu. Nah, untuk pengertian daripada ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, tadi ya kan menyebut harus disempurnakan keislamannya, kan itu. Padahal kita itu selama ini Islam kita itu hanya pengakuan. Dalam arti pengakuan itu mulai kecil sudah daftarkan bapak-bapak kita orang tua ditanya ke kantor kelurahan apa agamanya, Islam. Padahal di ayat itu masuk Islam itu kan harus beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, baru ada perintah masuk Islam, kan itu ya. Dan syarat rukunnya itu kan pasti ada. Kalau sudah masuk Islam baru punya rukun, dan itu. Nah, sekarang untuk menyikapi pengertian ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah itu masuk Islam seperti apa yang dianggap Rasulullah. Oh, kamu statusnya Islam beneran. Oh, Islam ini Islaman. Nah, monggo pencerahan yang dimaksud udkhulu fis silmi kafah itu apakah harus melalui mursyid, harus di BA dulu baru statusnya syarat rukunnya Islam itu baru sah, kan itu ya. Nggih. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipanggil itu amanu, memang benar amanu. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi amanu. Mengapa amanu? Padahal tahapan miturut Qur'ane Islam, iman, ihsan. Mengapa di situ yang dipanggil amanu? Amanu yang bagaimana? Pertama Islam. Sebelum Islam kita bersyahadat, lah gitu toh. Setelah bersyahadat kita menjalankan apa rukun-rukun iman di situ, rukun-rukun Islam termasuk sholat, zakat, puasa dan sampai haji. Ketika kita sudah melakukan secara fisik loh ya, fisik, bentuk rukun-rukun iman, bentuk rukun-rukun Islam, ikut kita disebut amanu. Orang yang beriman, tapi secara fisik ruhaninya belum, bos. Makanya disebut amanu. Setelah itu ayatnya udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah khali sampurna. Kafah iki dadi khal, di mana ada khal ada sahibul khalnya. Nyuwun sewu, kita amanu itu secara fisik, secara rohaniah belum, bos. Makanya diceluk amanu. Iman itu ada dua macam, nurul iman dengan hakul iman. Nurul iman ya sampai kali kula secara fisik kita melakukan kewajiban di dalam rukun Islam, rukun iman sudah, tapi ruhaniah kita belum. Makanya dikon menyempurnakan menyempurnakannya kita harus masuk di dalam ajaran ruhaniah yang disebut dinul haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sebagai ajaran yang paling inti. Dinul haq ai dinut tauhid, ajaran yang mendidik ruhaniah bukan jasmaniah. Itulah hakikat. Supaya apa? Supaya selangkah bisa menuju makrifat pada Allah, baru ketemu. Lah niku apa mungkin di BA dhisik? Nggih. Iku urusannya guru akhirat nanti. Guru akhirat. Barulah Anda ketika menjalankan rukun di dalam hakikat itu, mohon maaf,
Anda akan bisa dikatakan ruhaniyah itu makrifat pada Allah. Sempurnalah Islammu. Tapi ayatnya terus, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kau akan bisa menghindari, gak mau diajak nafsumu, gak mau diajak oleh setan untuk melalaikan Allah. Baru ketemu dandong. Oke. Terus budi cukup? Monggo. Tablet balik Gus. Kula manut mawon. Gus, lu tablet Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau dipun jelasaken materine pilih sedaya menika wuta atine. Nggih. Dikengken mados guru akhirat utawa guru mursyid kan wonten Gus nggih. Nggih. Lah ciri guru mursyid iku sing dos pundi? Tiang sing napa sing jubahan, tiang sing dos pundi kan Gus? Ngoten nggih. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Surat apa? Ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Dolek ono dewi. Yang dimaksud kekasih Allah guru akhirat iku jok didelok fisik, jangan dilihat dari status fisik. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau itu tidak ada rasa khawatir atau rasa gelisah atau rasa takut. Besok iku aku arepe ditagih bank titil tapi sekarang gak ada uangnya. Kenapa? Karena tahu semuanya yang mengatur Allah. Jangan khawatir kalau besok itu sampai mau ditugaskan ke Papua, polisi, TNI, pada di sana perang fisik apa horizontal, begitu. Jangan takut. Anda tidak akan pernah takut dan khawatir karena memang tugas tidak bisa kau ingkari. Kalau bos mengatakan berangkat, kita nggak bisa untuk menolak. Itu kalau tahu. Apakah beliau itu mesti kagem pondok? Tidak selamanya. Apakah ngalor ngidul mesti nggo serban koyok ngene iki? Oh, gak mesti. Apa ta mesti kuplukan? Tidak. Beliau itu pertama niki dari akwalnya, dari kalam-kalamnya itu menyejukkan ruhaniyah jenengan, menyejukkan hati jenengan. Otomatis ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa yang dikatakan itu mendorong ruhaniyah sampai itu untuk takarrub, untuk mendekat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cirinya manakala jenengan pengen tahu kalamnya, ucapannya itu mesti menyejukkan hati. Beliau bisa jadi menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi petani. Allah meletakkan kekasihnya itu sakarepe Allah dewe. Gak harus mesti sarungan. Ya, ketara bar sunat itu gak coplok-coplok. Lah ngono lho. Mboten. Gak harus dilihat secara fisik alim ilmu dohirnya. Ndak. Bisa jadi dia itu wong sing dikucilkan di tengah masyarakat. Bisa. Inilah pengertiannya mengapa Rasulullah mengatakan apabila ilmu itu adanya di negeri Cina walau bisin wajib kau datang ke sana. Negeri Cina niku kan memakai hukum apa? Komunis lah. Komunis itu berarti apa? Tidak mengenal Tuhan tak? Artinya manakala ilmu itu jatuhnya ada di hati seseorang yang kita kucilkan,
di mata masyarakat iku gak ono apa-apa ning ngono lho. Mbuh pemulung, mbuh wong gak duwe. Kita tidak tahu tiap hari ruhaniyahnya selalu berzikir. Lah gak tahu toh? Gak tahu. Wis merguru nang wong kuwi. Mesti apa sing didhawuhno iku ndadekno ati sampean iku ayem. Ayem. Lu estu. Iku pertama. Kedua, cirinya orang tersebut guru akhirat iku niki kebanyakan iku singitan. Tahu singitan? Delik nih lho. Bahasa Indonesianya sembunyi. Memang Allah menyembunyikan beliau dengan status sebagai pejabat. Nggak ngira toh? Nggak ngira. Tapi di dalam hatinya bergemuruh. Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala berdirinya, tatkala jongkoknya, tatkala duduknya, tatkala berbaringnya, ruhaniyah hatinya selalu berzikir pada Allah. Ini kan nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah. Karena ini kan di dalam hati, bukan di lisan. Wis sak kersane Allah iku ndeleh kekasihnya itu, meletakkan kekasihnya itu sebagai apa fisiknya status. Kebanyakan itu Pak tertutup, ditutupi Allah memang. Kebanyakan. Bon. Niku kalau sampai tahu cirinya. Wis. Walaupun jenengan tidak tahu, coba sampean komunikasi tentang masalah hati. Kalau dia itu sesuatu yang diberikan terhadap sampean menyentuh dalam hati sampean, udah teruskan. Walaupun bahasanya bukan tidak bahasa Arab Quran, tetapi bahasanya bahasa Jawa misalnya gitu, termasuk dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Madura atau bahasa Dayak, itu tidak menjadikan ditolak Allah. Enggak. Kalau tidak bahasa Quran, Allah menolak. Allah apa yang gak paham dengan bahasa-bahasa daerah? Paham. Tergantung Pak. Islam sebelum masuk di tanah Jawa, wong Jawa dulu dikenal para wali dengan bahasa Jawa, sehingga ada aliran kejawen. Ajarannya adalah sangkan paraning dumadi. Nek kita kembalikan pada Quran, ajaran tauhid. Sistemnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kabeh teko Quran. Cuman kita yang tidak mengerti akhirnya mengatakan dzalika dolalatun, itu sesat gitu toh. Hetah, cung. Gusti Allah awakmu madep dengan bahasamu yang kau paham bahasa Arab atau bahasa Jawa, padha ae cung. Miturut hakikatnya, bukan syariatnya. Paham nggih? Wis niku nek sampean takok ciri-cirinya mursyid itu, yang paling mendasar adalah apa makalah kaulnya yang diberikan terhadap jenengan nyeret nang ati sampean datang Allah, dan itulah yang menjadikan sejuknya hati sampean. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir hatimu akan tenang. Zikir yang dimaksud adalah ingat. Ingat yang dimaksud adalah sadar hati sampean dengan merasakan bahwasanya semua apapun yang berkehendak itu hanyalah Allah. Cukup? Pun monggo ditutup sarana doa. Walaupun ilmu hanya sedikit yang kita terima dari Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.